Ya, saya menulis buku benarkah ada anak yang malas dan bodoh. Anak bodoh itu sebenarnya nggak ada. Dipaksa merasa bodoh. Nah, Anda sudah tahu kan clue-nya. Dipaksa merasa bodoh. Nanti bagaimana? Tapi saya lanjutkan dulu. Perasaannya bagaimana dong? Yang mestinya kita hilangkan. Ya, perasaan yang tidak memberdayakan. Memberdayakan. Perasaan-perasaan yang kontra produktif. Kalau perasaan tanggung jawab, kira-kira boleh nggak dipakai? Boleh. Rasa ingin membahagiakan keluarga dengan bekerja keras, boleh nggak dipakai? Oke, sekarang saya ingin tanya, selama ini mana yang lebih mendominasi Anda? Perasaan yang kayak itu, mau mengerjakan tugas, mau menyelesaikan masalah, kok rasanya berat, kok rasanya sulit ya, kok rasanya males ya. Padahal menyambung tadi Bapak, kalau gitu ini memilih iya. Sekarang Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya perasaan ini tetap dapat di-switch kok. Gimana cara switchnya? Gimana switchnya? Perasaan kepikiran. Dengan kita bertanya, kalau saya malas, itu menguntungkan enggak? Kalau saya menunda pekerjaan, itu memberdayakan enggak? Kalau saya sering tidak mendengarkan guru dan dosen, itu keputusan siapa? Mahasiswa sendiri. Dan itu menguntungkan enggak? Contoh, Pak, nilai saya kok banyak nilai anak saya banyak yang jelek, Pak. Iya, gampang saja kan? Saya tanya anaknya, apa yang kau rasakan? Apa kata-katamu? Bahasa Mandarinnya berarti, apa sih yang kamu rasakan selama kamu di kelas? Saya merasa malas, Pak, untuk belajar. Kenapa? Karena saya sering dibandingkan dengan kakak saya. Saya mendapat perlakuan yang tidak adil dari orang tua saya. Fakta-fakta ketika saya mendampingi anak itu hanya masalah perasaan-perasaan yang seperti itu. Ada anak yang sering kelas 1, kelas 2 itu ranking 1, tapi begitu kelas 3 dia langsung turun nilainya. Saya mau, ternyata dia hanya ketakutan ketika ibunya bercerita mau menikah lagi. Ketakutan itu pikiran atau perasaan? Dia takut karena temannya cerita, ibuku itu menikah, ternyata ibuku itu istri keempat. Ayahku itu, temannya cerita, kalau datang-datang itu suka mempelengi dan minta. Bayangkan, ini nyata, sehingga dia sibuk. Perasaannya ini kemudian begitu dia tiap kali masuk, yang dipikirkan bukan bagaimana menyelesaikan pekerjaan, tapi aduh nanti gimana ya. Jadi dirasa-rasakan, nanti gimana ya ayahku, jangan-jangan seperti itu. Saya pakai ibunya, ibu yakinkan bahwa calon suami ibu itu orang baik-baik, kenalkan dulu. Dan kenapa? Ya sesekali diajak ketemu dan sebagainya. Semester berikutnya anak ini kembali ranking 1. Begitu yang baru saya tangani, bapaknya memperlakukan dia itu sebagai anak yang dulu tidak diharapkan kehadirannya. Jadi ceritanya bapaknya pengen cowok, anaknya lahir cewek. Bentuk protesnya, ya dia benar. Pertanyaan saya, ini sebenarnya masalah perasaan atau masalah pikiran? Yang perlu direstrukturisasi di perasaannya atau di pikirannya? Perasaan, karena pikirannya sebenarnya kalau murni itu selalu mampu. Mahasiswa banyak yang nilainya jelek, protes, dosennya cerewet, tua, mau pensiun, galak dan sebagainya, killer. Itu masalah perasaan, pikiran, perasaan. Padahal kalau di terapi, yang kata-katanya di terapi
mind restructuring adalah pola pikirannya nggak apa-apa kok sebenarnya, tapi perasaannya. Bagaimana cara menyelesaikan dia? Saya ajak dengan ketika didominasi oleh perasaan, maka ini dapat diswitch ke pikiran dengan jangan ngomong dengan cara benar-benar. Oke, sekarang saya tanya, kamu ngerti hukum Pythagoras? Ngerti? Kira-kira kalau yang menjelaskan itu dosennya gak rewel-rewel dengan dosennya yang enak, kira-kira rumusnya sama atau beda? Sama. Loh, kok nyalain dosennya? Kok nyalain gurunya? Cara yang paling enak adalah menyalahkan, tidak berani mengambil tanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Saya memutuskan tidak melihat dosen karena saya merasa dosennya jelek. Pertanyaan saya, yang membuat kalian itu lulus ujian nasional nanti materinya atau sebetulnya dosennya yang galak dan sebagainya? Materinya kan. Ya hanya karena kemudian contoh, pokoknya namanya melihat dosen terus menerus saja belum tentu bagus. Apalagi kalau kemudian melihat dosennya itu dengan aras-arasan, kira-kira nilainya akan cenderung jelek atau cenderung baik? Cenderung jelek. Selesai kok. Edukasi, Bu, sadari bahwa sebenarnya anak-anak bermasalah dengan pendidikan, perilaku pembelajaran sekolah itu hanya perasaannya saja sedang kacau, galau dan sebagainya. Dan itu biasanya sumbernya dari mana? Dari rumah. Dari rumah, lu kosong Bu. Sampai ini ada pertanyaan. Oke, yang langsung ini dulu Bu, jadi langsung. Baik, terkait sama yang barusan ya Pak, saya sepakat kalau saya ada sebuah permasalahan siswa saya itu memang berasal di rumah. Tapi posisinya saya itu dari sebuah sekolah boarding school yang notabene kebanyakan orang tua itu mintanya itu instan anaknya, mungkin baik akhlaknya, kemudian setelah lulus dari situ hafalannya segini, ini segala macam. Tapi ternyata setelah di dalam memang banyak masalah dari rumah. Kemudian bagaimana untuk merubah pola pikir orang tuanya bahwa sebenarnya ini juga ada impact dari yang dibawa dari orang tuanya loh gitu. Itu seperti apa? Oke, terima kasih. Ada secara mudah Bu, Ibu mengundang saya saja, saya ngomong dengan orang tuanya. Orang kan dibulkan, Ibu mengundang saya akan jelaskan secara detail. Tapi kalau tidak, Ibu jelaskan saja masalah. Jadi gini, prinsip dasar ini kan kalau saya ngomong dengan istilahnya agak menteleng, itu kan masalah parenting. Prinsip dasar parenting itu seperti ini Bu. Ibu dapat sampaikan seperti ini. Ibu gambar saja ini apa Bu? Gambar proyektor. Bu, ini ada film-film dan sebagainya. Prinsip dasar parenting itu adalah perilaku anak itu sebetulnya merupakan refleksi dari apa yang dia peroleh di orang tua, keluarga. Ceritakan saja seperti ini prinsipnya. Loh kalau gitu gimana kan? Contoh, inilah yang sering terjadi. Orang datang ke saya, Pak, saya ini, contoh ini filmnya horor. Pak, saya ingin ini jadi film humor Pak. Logikanya apa yang perlu saya lakukan? Ganti film kan yang di sini rubah. Tapi enggak, orang tua mintanya, ya ini ganti dong Pak. Secara teknik sebenarnya bukan hal yang mustahil ya, tapi ini merupakan hal yang tidak adil. Anaknya yang ditabrak, jadi ibaratnya saya diberi sebuah bola tenis oleh orang tua, saya disuruh membersihkan. Sudah bersih Pak, sampai di sana sudah dimasukkan ke lumpur lagi. Besok kesini lagi, Pak bersihkan dong. Lewat lagi. Kalau yang dirubah di sini, memang mungkin sih sebenarnya bahwa ini dapat dibuat. Tapi kok nilai logis, orang tuanya disuruh gini. Bu, kalau seperti ini kira-kira yang dirubah apa Bu? Kan filmnya, film itu apa sih? Orang tuanya, Ibu mau nggak berubah? Kebanyakan orang tua, banyak klien-klien saya ketika yaitu baru istrinya, Bu tolong deh sebelum saya tangani anaknya, Bapak Ibu besok ngobrol dengan saya dulu. Saya free kan anaknya, yang penting Bapak Ibu ngobrol dengan saya, nggak kembali. Karena apa? Nggak mau bertanggung jawab bahwa anak itu karena contoh konkret.
Pak, anak saya kok senang berbohong. Saya seperti itu, Pak, masa saya ngajari bohong? Mungkin tidak sadar Anda pernah ada sebuah pikiran. Contoh, pernah nggak Anda ketika menerima telepon Anda mengucapkan kalimat yang seperti ini? Ya nanti, kalau saya udah datang, nanti kamu tak kabari ya. Padahal saat itu dia ada di rumah, mengesankan seolah-olah dia sedang ke luar kota. Dan anak mendengar. Itu jadi ngajarin bohong apa enggak? Yang lebih parah lagi, ibunya. Dok, nanti kalau Bu Dirita kesini mau nagih spray, bilang ibu nggak ada. Anak diajari bohong nggak? Ketika anak sudah canggih bohong, orang tuanya bingung. Itulah yang terjadi. Maka Ibu, kalau Anda mempunyai keberanian, jelaskan itu Bu. Tapi kalau tidak mempunyai keberanian, gampang, nanti saya kasih kartu nama undang saya. Terakhir. Saya kebetulan seorang guru juga. Kebanyakan saya menangani anak yang remaja dan masa pubernya lagi emosinya kurang bagus lah yang. Nah, gimana caranya supaya emosi itu terlalu dengan baik, ya, sehingga ketika dia menghadapi pelajaran dia dengan emosi yang positif. Itu aja mungkin. Maksud emosi yang baik misalkan apa? Misalnya kayak dia kesel, mau dia dibawa, saya sebel sama gurunya kayak ini gitu kan. Terus dia, saya sebel dilepas sama orang tua saya gini gitu. Nah, dia nggak merasa efeknya apa sih maksudnya orang tua bersikap seperti itu, kayak itu. Oke. Bisnis semua Bu itu, ini tetap hanya pada perhatikan. Tapi nanti salah satu hal yang anak-anak ada debatkan menangani hal seperti itu, itu orangnya tuh. Itu orang tuanya. Akan dijawab. Akan dijawab. Orang bukan, jadi orang tua bukan jalan. Beliau kan sudah tua kan, memang benar kan? Kalau beliau dari saya kan. Jadi kalau dia sakit hati ya itu kan perasaan dia kan. Keputusan siapa sakit hati? Keputusan dia sendiri. Sudah, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, apabila ada pertanyaan yang nanti masih mengganjal tentang sesi ini, mungkin saya satu dosen masih akan tetap di sini. Dan untuk sesi berikutnya saya kembali lagi pada Pak Adi.